nilai eigen dan vektor eigen itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh matriks, ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai nilai eigen dan vektor eigen, kita berbicara mengenai matriks persegi berukuran n kali n, ya. N kali n. Nah, apa yang disebut nilai eigen dari matriks A ini? Yaitu bilangan real lambda, nih, bilangan real lambda sedemikian rupa sehingga matriks A dikalikan dengan vektor X yang tidak nol menghasilkan lambda kali vektor X itu. Jadi nilai eigen dari matriks A adalah bilangan real lambda yang mempunyai sifat seperti matriks A. Karena apa? Karena matriks A dikalikan dengan suatu vektor X yang tak nol, itu sama dengan bilangan real lambda dikalikan vektor X tersebut. Ya, jadi seakan-akan lambda ini bisa menggantikan peranan matriks, ya. Lambda ini bisa menggantikan peranan matriks. Karena matriks A kali vektor X sama dengan bilangan real lambda kali vektor X tersebut. Ya, AX sama dengan lambda X. Jadi seakan-akan suatu bilangan real lambda ini bisa menggantikan peranan matriks, ya. Bilangan real ini bisa menggantikan peranan matriks, ya. Matriks kali X sama dengan lambda kali X, ya. Tentu X-nya ini tertentu, ya. Untuk lambda tertentu, X-nya tertentu, ya. Tidak sembarang X, ya. Tidak untuk setiap X ini, ya. Tetapi untuk vektor X di Rn yang tertentu. Ya. Jadi kalau kita tulis, coba saya tulis di sini, ya. Bilangan real lambda, ya, disebut nilai eigen dari matriks A, ya, yang ukurannya n kali n, disebut nilai eigen dari matriks A jika dan hanya jika ada vektor X di Rn
ada vektor X di Rn sedemikian rupa sehingga vektor X itu bukan vektor 0 dan nah yang paling pokok yang terakhir ini ya, matriks A kalikan vektor X sama dengan bilangan lambda kalikan vektor X ya. Nah, itulah definisi yang paling lengkap dari nilai eigen ya. Jadi nilai eigen dari matriks itu adalah bilangan real ya, yang seakan-akan bisa menggantikan peranan suatu matriks ya. Matriks nilai eigen dari matriks A adalah bilangan real yang bisa menggantikan peranan dari matriks A tersebut ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ini persamaan ini tidak berlaku untuk setiap X ya. Ini tidak berarti AX sama dengan lambda X untuk semua X, tidak ya, tidak. Tapi ada hanya untuk X tertentu saja ya. Hanya untuk X tertentu saja. Jadi ada vektor X di Rn ya. Kalau ini N kali N, X-nya harus di Rn ya. Supaya ini bisa dikalikan ya. Ini N kali N, ini N kali 1. Jadi hasil kalinya adalah N kali 1 ya, vektor N kali 1 ini. Ya. Jadi perhatikan N ini sama dengan N ini. Ya, N ini sama dengan N ini. Ada vektor X di Rn yang tidak sama dengan 0. Sedemikian sehingga A kalikan vektor X itu sama dengan lambda kalikan vektor X. Ya. Nah ini kan istimewa ya. Karena apa? Karena matriks kali vektor sama dengan bilangan real kali vektor itu ya. Jadi seakan-akan bilangan real ini bisa menggantikan peranan matriks ya. Ini kalau dikalikan A kali X hasilnya adalah vektor ya. A kali X itu hasilnya adalah vektor ya. Karena apa? Karena matriks A itu adalah matriks yang ukurannya N kali N. Lalu vektor X ukurannya adalah N kali 1 ya. Kali 1. Jadi kalau ini dikalikan hasilnya adalah vektor N kali 1 ya. Yaitu ini ya. Ini adalah vektor N kali 1 ya, yang merupakan kelipatan dari kelipatan lambda dari vektor X ya. Jadi A dikalikan dengan X hasilnya adalah kelipatan vektor X ya. Nah, itu kan istimewa ya. Istimewa. Khusus sekali ya, X-nya tidak setiap sembarang semua, tetapi suatu ya, ada ya. Jadi
kita ingin kalau kita punya vektor, kita punya matriks A, kita ingin mencari bilangan real lambda dan vektor tak nol X di Rn sedemikian sehingga AX sama dengan lambda X. Ya. Masalah ini disebut masalah nilai eigen. Ya. Jadi kalau kamu punya matriks A berukuran n kali n, yang punya nilai eigen hanya matriks persegi ya, n kali n. Lalu masalah nilai eigen adalah masalah apa? Masalah mencari bilangan real lambda yang mempunyai sifat istimewa yaitu A dikalikan suatu vektor X sama dengan bilangan lambda itu kali vektor X tersebut. Ya. Lambda ini disebut nilai eigen dan vektor tak nol. Vektor X yang tak nol itu disebut vektor eigen. Nah, lengkapnya vektor eigen yang berkaitan dengan lambda. Ya. Karena apa? Kalau kamu menemukan lambda, maka kamu menemukan vektor tak nol X ini. Ya, jadi X ini tergantung lambda. Maka nanti akan kita sebut vektor X yang berkaitan dengan nilai eigen lambda. Ya. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya apa artinya eigen ini ya? Eigen ini bahasa Jerman ya. Eigen ini bahasa Jerman yang mempunyai arti suatu sifat yang bersifat khas, pribadi, ciri. Ya. Kalau bahasa Inggris ini proper, ya, proper. Ya. Nah, mengapa lambda ini diberi nama nilai eigen? Karena lambda ini seakan-akan merupakan sifat khas dari matriks A. Ya. Mencirikan matriks A. Ya, karena apa? Karena dia bisa menggantikan matriks A tersebut ya. A kalikan vektor X sama dengan lambda kali X. Ya, jadi seakan-akan lambda ini adalah suatu bilangan yang merupakan ciri khas dari matriks A. Ya. Jadi kata bahasa Jerman ini tetap dipakai di mana-mana ya. Tidak diganti bahasa Inggris ya. Tetapi dipakai sebagai nama dari lambda ini ya. Lambda ini disebut nilai eigen, X-nya disebut vektor eigen. Ya, yaitu sesuatu yang khas, pribadi, milik ya, yang khas ya. Misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari apa yang khas ya pada diri kita. Misalkan apa? Misalkan nama ya. Di kelas ini ada 38 mahasiswa, tidak ada yang namanya sama. Ya. Tidak ada yang namanya sama. Tiap mahasiswa mempunyai nama eigen ya. Eigen name. Setiap mahasiswa mempunyai nama eigen, artinya nama yang
merupakan ciri khas dari mahasiswa tersebut. Ya, misalkan Justin Hasim. Nah, yang namanya Justin Hasim di kelas ini hanya ada satu. Ya, mungkin di Sanata Dharma juga hanya satu. Mungkin di seluruh dunia juga hanya satu ya. Jadi Justin Hasim itu adalah nama icon dari seseorang, ya, nama yang menjadi ciri khas, ciri pribadi dari satu orang tertentu. Ya, itu artinya icon. Ya. Seringkali ada yang mengganti namanya dengan istilah karakteristik. Ya. Nilai icon juga disebut nilai karakteristik. Vektor icon juga disebut vektor karakteristik, ya, yang mengkarakterisasikan matriks A tersebut. Ya. Nilai dan vektor yang mencirikan ciri khas dari matriks A berukuran n kali n tersebut. Ya. Itu istilah icon karena ini jarang kita jumpai dalam hidup sehari-hari ya, karena ini bahasa Jerman. Biasanya kita memakai bahasa Inggris ya. Tapi kali ini kita menggunakan istilah bahasa Jerman ya. Nah, untuk memahami ini maka harus diterangkan arti kata icon tersebut ya. Jadi bisa juga menggunakan istilah nilai karakteristik atau vektor karakteristik ya. Diberi contoh. Ya. Contoh 611. Misalkan matriks A berukuran 2 kali 2, 5 min 6, 2 min 2. Ya. Nah, vektor X 2,1 ini adalah vektor eigen karena apa? Karena matriks A kali vektor X sama dengan apa? Matriks A kali vektor X. Coba kita kalikan ya. 5 kali 2, 10. 10 dikurangi 6, 4. 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 2, 2. Jadi 42. 42 sama dengan 2 kali 21. Ya. Jadi AX sama dengan 2X. Ya. AX ini A, ini vektor X, ini 2, ini X lagi ya. Jadi AX sama dengan 2X ya. Jadi kalau kamu punya matriks A ini kamu kalikan vektor X ini, hasilnya adalah kelipatan dari X, yaitu 2 kali X. Nah, 2 inilah yang disebut nilai eigen dari matriks A. Ya. Lalu vektor 2,1 ini disebut vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen dua ini. Lambda sama dengan 2. Ya. Kemudian 3,2. Coba. Kalau kita punya matriks A, 5 min 6, 2 min 2, kita kalikan 3,2, hasilnya berapa? Mutiara Trisnawati.
Sama 2, Bu. 3 sama 2. Ini Kak, coba dikurangi. 5 kali 3, 15. Ya. Dikurangi 12. 15 dikurangi 12. 12. Yang di bawah? Yang bawah 6 kurangi 4. 6 dikurangi 4. Oke. Sama dengan berapa ini? 3, 2. Oke. Sama dengan 1 kali 32. Ya. Nah, jadi A kali vektor X sama dengan 1 kali vektor X. Ya, ini X, ini X. AX sama dengan 1X. Ya. Jadi 3,2 adalah vektor eigen juga, ya, yang berkaitan dengan nilai eigen lambda sama dengan 1. Ya. Melihat. Jadi 3,2 juga vektor eigen. Ya. Nilai eigennya 1. Ya. Nah, jadi nilai eigen itu mungkin 1, mungkin lebih dari 1. Ya. Mungkin juga tidak ada. Nanti diberi contoh. Ya. Nah, sebelum kita mempelajari banyaknya nilai eigen, di sini ada catatan mengenai interpretasi geometri. Ya, jadi kalau kamu mempunyai vektor eigen dikalikan A, hasilnya adalah lambda kalikan vektor X itu ya. Berarti perkalian AX merupakan perkalian skalar dari X. Ya, karena AX sama dengan lambda X. Ya. Sehingga kalau kita lihat panjangnya vektor AX sama dengan kelipatan dari panjangnya vektor X. Ya, kelipatannya bisa positif, bisa negatif. Ya. Nah, ini interpretasi geometris. Ya, kalau dihitung panjangnya, mencari panjang dari vektor AX, itu panjangnya adalah kelipatan dari panjangnya vektor X. Ya. Misalkan ini ya, vektor A kalikan vektor X, panjangnya adalah 2 kali vektor X, ya. 2 kali panjangnya vektor X. Ya, kalau dilihat panjang vektor AX ini, ya. Kemudian masih nanti ya. Kemudian ada 2 catatan. Ya. Catatan pertama menjelaskan mengapa yang kita cari itu adalah vektor tak nol. Ya.
Tadi sudah saya tuliskan dalam definisi tadi, ada vektor X yang tidak sama dengan 0. Mengapa tidak sama dengan 0? Jawabannya, kalau X sama dengan 0 itu tidak ada artinya. Karena berlaku untuk sembarang lambda. Ya. Nah, kalau X-nya ini 0, berarti ini 0. Ya, ini juga 0. Nah, kalau X-nya ini 0, ya, berarti ini 0, ini juga 0. Jadi lambdanya boleh sesuka kita. Lambda berapapun juga, dikalikan 0, hasilnya 0 kan. Ya, jadi lambda ini bukan suatu bilangan tertentu lagi yang mencirikan matriks A, tapi sembarang atau semua bilangan real itu memenuhi syarat. Ya, nah, kalau semua bilangan real itu mencirikan matriks A kan tidak bisa, tidak ada artinya ya. Karena matriks A ini tertentu. Jadi lambda ini juga harus tertentu, tidak boleh sembarang lambda ya. Nah, itulah sebabnya mengapa dalam masalah vektor eigen itu kita membuang kasus vektor X sama dengan 0. Ya. Jadi X-nya kita ambil yang tak 0. Ya, karena kalau X sama dengan 0, lambdanya boleh sembarang. Nah, kalau sembarang ya tidak eigen lagi ya. Eigen itu kan khas. Ya, tidak boleh sembarang. Ya. Kalau eigen itu mesti tertentu. Ya. Jadi kalau kita mencari vektor eigen, yang kita ambil adalah vektor yang tak nol. Ya. Itu alasan mengapa definisi tadi mencantumkan, mensyaratkan vektor ini vektor yang tak nol. Ya. Kemudian yang kedua, kalau X adalah vektor eigen, maka kelipatan X juga vektor eigen untuk nilai eigen yang sama. Ya, sekali lagi, jika X adalah vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda, kelipatan X, Sx, S itu bilangan real ya, yang tidak nol, S itu bilangan real yang tidak nol ya, juga merupakan vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda. Ya, buktinya sampel ini saja ya. Nah, supaya untuk membuktikan bahwa Sx itu adalah vektor eigen, kita kalikan ya, A kali Sx. A kali Sx. Lalu kita perkalian matriks ya, karena S ini bilangan real bukan matriks ya, maka sama dengan S kali AX ya. S-nya boleh dipindah ke kiri. Ya, kalau ini matriks tidak boleh ya, tidak boleh, karena perkalian matriks tidak komutatif ya. Tapi kalau ini bilangan real 5 apa 10 apa 3 atau 2, boleh ditaruh di tengah, boleh ditaruh di tepi ya. Jadi SAX ya. Nah, karena X adalah vektor eigen dari A, maka AX sama dengan lambda X. Ya. Nah, jadi S lambda X ya. S bilangan real, lambda bilangan real, S lambda dengan lambda S sama. Ya, jadi menjadi lambda Sx. Ya, karena ini bilangan real, ini bilangan real. Kalau matriks tidak boleh dibolak-balik. Ya, kalau bilangan real boleh. Ya. Jadi menjadi kalau mau lengkap ya ini
sama dengan lambda Sx, ya. Kemudian berlaku sifat asosiatif, kurungnya boleh di depan, boleh di belakang, maka kalau kurung ditaruh di belakang menjadi lambda Sx. Lambda Sx. Ya. Nah, dari sini kita mendapatkan apa? Dari sini kita mendapatkan bahwa kita simpulkan bahwa matriks A dikalikan vektor Sx sama dengan bilangan real lambda dikalikan vektor Sx yang sama. Artinya apa? Artinya Sx itu adalah vektor eigen, ya, yang berkaitan dengan lambda yang sama ini, ya. Kalau X adalah vektor eigen yang berkaitan dengan lambda, maka kelipatan X, Sx, di mana S adalah bilangan real yang tidak sama dengan 0, juga merupakan vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda yang sama, ya, karena A kali vektor Sx sama dengan lambda kali vektor Sx. Oh, jadi Sx juga vektor eigen, ya. Jadi kalau kamu punya lambda nilai eigen, vektor eigennya itu ternyata tak hingga banyak, ya. Untuk suatu lambda vektor eigennya itu tak hingga banyak karena semua kelipatan tak nol dari vektor eigen juga merupakan vektor eigen, ya. Nah, kembali ke contoh ini, ya. Kembali ke contoh ini. Nah, semua kelipatan 2,1 itu adalah vektor eigen, ya. 4,2 semua kelipatan tak nol dari X itu adalah vektor eigen, ya. Nah, misalkan kelipatan 3 misalkan, ya. A-nya 5 min 6 2 min 2, ya. Kemudian vektornya kelipatan 2,1, misalkan 63. 63 itu kan 3x ini, ya, 3x 6 3x, ya. Sama dengan
Berapa? Ajeng. Ini kalau dikalikan hasilnya berapa, Ajeng? 12. Disebutkan satu persatu. 30 30 dikurang 18. kurangi 18. Bawahnya 12 dikurang 6. dikurang 6. Jadi berapa, Ajeng? 12 sama 6. 12, 6. 6. Sama dengan berapa, Ajeng? Sama dengan berapa, Ajeng? Ajeng, mana Ajeng? Kok hilang, Ajeng? 2 2 kali apa? kali 6. 3. Gitu. Ya. Jadi kita mendapat apa? A. Matriks A kali vektor X sama dengan 2 kali vektor X. Ya. Lambdanya sama dengan ini ya. Ini 2, ini juga 2. Lambdanya sama. Nah, jadi kalau 2,1 ini vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen 2, maka kelipatan dari 2,1 juga vektor eigen yang berkaitan dengan lambda 2 yang sama. Ini 2, ini juga 2. Ya. Jadi kalau kita punya vektor eigen, semua kelipatan tak nol dari vektor eigen itu juga vektor eigen. Ya, terhadap lambda yang sama. Ya, itu catatan yang kedua, yang penting sekali. Ya. Nanti akan kita pakai ini nomor 2 ya. Nah, sekarang kita sampai kepada bagaimana caranya mencari nilai eigen dan vektor eigen. Ya. Kalau di sini kan pada contoh 611 ini kan diberikan matriks, lalu diberikan vektor yang merupakan vektor eigen. Ya, nah, kita tidak diberitahu di sini ya, bagaimana caranya mencari vektor eigen ini ya. Karena apa? Karena tadi sudah saya katakan vektor eigen itu tidak setiap vektor di R2 ya, tetapi vektor tak nol tertentu. Nah, sehingga pertanyaannya bagaimana cara mencarinya? Ya, bagaimana kita bisa mencari bahwa oh ini vektor eigennya 2,1, vektor eigennya 3,2. Nah, ini kan diberikan begitu saja ya, tanpa diberitahu bagaimana mencari 3,2 ini. Nah, maka pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A yang berukuran n kali n. Ya. Ini bagian yang paling pokok, mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A yang berukuran n kali n. Ya. Nah, caranya demikian. Kita berpangkal dari definisi. Ya. Kita berpangkal dari definisi vektor eigen dan nilai eigen. Ya. Ingat, definisi itu selalu
suatu ekivalensi ya, jika dan hanya jika. Ya. Jadi vektor tak nol X merupakan nilai eigen yang berkaitan dengan lambda jika, nah, karena ini definisi ya, karena ini definisi, jika ini sebenarnya lebih tepat jika dan hanya jika ya. Jika ini bukan hanya suatu implikasi, tetapi suatu ekivalensi jika dan hanya jika. Apa? Sebab ini adalah definisi. Ya. Semua definisi itu selalu jika dan hanya jika. Ya. Jadi menurut definisi vektor tak nol X adalah vektor eigen dari matriks A jika dan hanya jika A X sama dengan lambda X. Ya. Nah, supaya AX dengan lambda X ini bisa dijumlahkan apa dikurangkan, maka kita ubah begini. Ya. Kalau AX mau kita kurangi lambda X tidak bisa. Ya. AX kita kurangi lambda X tidak bisa. Maksud saya dikurangi lalu dikerjakan aturan distributif, sifat distributif ini. Ya. Maka kita ubah dulu, X-nya ini kita ganti IX. Ya. X-nya kita ganti IX. I ini apa? Siapa yang tahu? I ini apa? Siapa yang tahu? Matriks identitas rumah. Berapa kali berapa? N kali M. N kali N. Ya. Jadi I itu adalah matriks identitas rumah. Ya, bentuknya seperti apa? 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ya, dan seterusnya. Baris terakhir 0, 0, 1. Ya. Jadi matriks yang merupakan matriks diagonal dan diagonalnya adalah bilangan 1 semua. Ya. Di luar diagonal bilangan 0 semua. Ya. Nah, ini kalau dikalikan dengan X, ya hasilnya tetap X ya. Nah, kalau ini kita kalikan dengan X, ya. Kalau ini kita kalikan dengan X, vektor X, ini sama dengan O. Kalikan dengan vektor X berarti ini dikalikan dengan X1, maaf.
X1, X2, Xn, ya, X-nya di Rn, ya. Sama dengan apa? Ini N kali N, ini N kali 1, hasilnya N kali 1 kan? Coba baris pertama, 1 kali X1 ditambah 0 kali X2 tambah 0 kali X2. Berapa hasilnya? Norberta? Ya, kamu Berapa hasilnya? X1 1 ditambah tambah 0 0. ditambah 0. Ya, hasilnya berapa? X1. 1. Baris kedua, 0 0 tambah X2 tambah 0 sama hasil dengan X2. 2. Baris terakhir, 0 tambah 0 tambah Xn sama dengan Xn. N, ya, sama dengan X, ya. Jadi X-nya ini kita ganti IX karena IX itu sama dengan X, ya. Matriks identitas dikalikan sembarang vektor X, hasilnya adalah vektor X itu sendiri, tidak berubah, ya. Nah, jadi AX sama dengan lambda X sama dengan lambda IX, ya. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan lambda IX, ya, menjadi apa? AX dikurangi lambda IX sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Lambda IX dikurangi lambda IX sama dengan 0, ya. Kemudian perkalian matriks itu bersifat distributif, ya, asosiatif distributif tapi tidak komutatif, ya, sehingga X-nya bisa kita keluarkan menjadi A dikurangi X-nya kita keluarkan menjadi A dikurangi lambda IX, ya, A dikurangi lambda IX. Ini sifat distributif perkalian matriks, ya. Perkalian matriks bersifat distributif, ya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita mengganti X itu dengan IX, ya, karena kalau ini tidak diganti IX, maka distributif itu tidak bisa kita kerjakan karena A dikurangi lambda itu tidak bisa, ya. A itu matriks, lambda itu bilangan, ya. A dikurangi matriks, A dikurangi 5 itu tidak bisa, ya. Harus matriks dikurangi matriks, ya. Jadi kita matriks A dikurangi matriks lambda I, ya, sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian siapa yang tahu ini apa ini? Persamaan nomor 2 ini adalah suatu apa? Siapa yang tahu? SPLH, Rom. SPLH, betul. Ini sudah ada di sini, ya. Sistem persamaan linear homogen. Ya. Nah, kemudian
ada halaman 66, saya beri catatan di pinggir ini ya. Dari buku ini ya, halaman 66. Dari buku ini ada teorema yang mengatakan ada teorema yang mengatakan, saya tulis di sini saja, di pinggir saja ya. SPLH AX sama dengan 0 ya. Ingat ya, SPLH itu bisa ditulis dengan singkat AX sama dengan 0 ya. Ruas kanannya adalah vektor 0 ya. A-nya itu apa? A-nya itu adalah matriks koefisien ya dari SPLH ya, masih ingat ya? SPLH AX sama dengan 0 menurut teorema halaman 66 mempunyai penyelesaian tak trivial penyelesaiannya kan untuk X ya, X tidak sama dengan 0, tak trivial itu ya artinya ya. Jika dan hanya jika, ini sebenarnya pelajaran aljabar linear elementer ini ya. Aljabar linear elementer di sana dipelajari SPLH-AX sama dengan 0 itu mempunyai penyelesaian untuk X ini ya. X-nya ini bisa trivial, artinya 0 semua, vektor 0, bisa tak trivial. Ya. Nah, dia penyelesaiannya itu tak trivial, tidak sama dengan 0, jika dan hanya jika, siapa yang tahu ya? Atau masih ingat? Ada yang masih ingat? Jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika matriks A adalah apa? Adalah matriks singular, ya. Singular. Singular itu artinya apa? Singular itu artinya tidak mempunyai inverse, ya. Tidak mempunyai inverse. Ya. Nah, kemudian pada halaman 161 dari buku Wonosetio Budi ini saya beri catatan di sini ya kalau kamu mau pelajari halaman 101 itu ada teorema juga yang mengatakan matriks A adalah matriks yang singular jika dan hanya jika apa? Tidak mempunyai inverse jika dan hanya jika determinan dari matriks A sama dengan 0. Ya. Jadi matriks singular itu artinya matriks itu tidak mempunyai inverse. Ya. Matriks itu bisa punya inverse, bisa tidak punya inverse ya. Kalau tidak punya inverse disebut singular. Ya. Matriks itu tidak punya inverse atau singular jika dan hanya jika determinannya sama dengan 0. Ya, ini teorema pada kuliah aljabar linear elementer. Ya.
Nah, jadi kita sekarang mendapat apa? Vektor tak 0x adalah vektor eigen jika dan hanya jika ini. Ya, ini persamaan ini dengan persamaan ini ekivalen. Jadi jika dan hanya jika ini. Ya, jika dan hanya jika ini. Nah, kemudian menggunakan teorema halaman 66 ini kan kalau ini mau menjadi vektor eigen kan harus tak nol ini ya. Vektor tak nol X ini ya. Berarti X ini adalah penyelesaian yang tak trivial ya, karena ini tak nol ya. Tak nol itu berarti tak trivial. Nah, menurut teorema halaman 66, AX sama dengan 0 mempunyai penyelesaian yang tak trivial, yaitu X tidak sama dengan 0 ini. Jika dan hanya jika matriks A-nya sekarang menjadi ini ya, A-nya sekarang menjadi ini. SPL-nya ini jadi jika dan hanya jika matriks ini adalah matriks singular. Jika dan hanya jika matriks ini determinannya ini sama dengan 0. Ya. Nah, saya ulangi lagi ya supaya jelas. Saya ulangi lagi supaya jelas. Ini tadi jika dan hanya jika. Ya. Nah, ini cara suatu contoh membuktikan teorema yang bentuknya ekivalensi jika dan hanya jika, tapi tidak bolak-balik karena setiap langkah itu sudah bolak-balik. Ya. Jika dan hanya jika ini, nah, lalu ini mendapatkan SPLH. SPLH itu menggunakan halaman 66, SPLH ini mempunyai jawab trivial jika dan hanya jika ya di sini. Jika dan hanya jika matriks A singular. Ya, matriks A min lambda I singular. Matriks A min lambda I singular jika dan hanya jika lagi determinan A sama dengan 0. Ini menggunakan teorema yang di sini ini ya. Menggunakan teorema ini ya, menggunakan teorema ini. Jadi vektor tak 0x merupakan vektor eigen jika dan hanya jika A min lambda IX sama dengan 0. Jika dan hanya jika matriks A min lambda I singular, karena ini tak 0 ya. Jadi jika dan hanya jika A min lambda I singular, jika dan hanya jika determinan A min lambda I sama dengan 0. Nah, kita simpulkan ya, kita simpulkan dalam teorema 612 bilangan real lambda merupakan nilai eigen dari matriks A jika dan hanya jika lambda memenuhi persamaan 3 ini, determinan A min lambda I sama dengan 0. Ya. Nah, ini sebenarnya lebih tepat ditambahkan di sini ya. Merupakan vektor eigen yang berkaitan
dengan nilai eigen lambda ya. Nilai eigen lambda. Ini tambahkan di sini ya, tambahkan di sini. Jadi seperti definisinya ya, seperti definisinya vektor K0x merupakan vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda ya. Vektor eigen itu selalu berkaitan dengan nilai eigen ya, tidak bisa tidak ya, karena definisinya seperti ini. Jadi vektor eigen selalu berkaitan dengan nilai eigen. Ya. Ini sudah ada lambda di sini. Ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan di bawah ini ya. Jadi lambda adalah nilai eigen dari matriks A jika dan hanya jika determinan ini bukan harga mutlak tapi ini determinan ya. Determinan A min lambda I sama dengan 0. Dari mana ada bukti teorema ini buktinya jika dan jika ini tidak biasanya kalau jika dan jika kan dua langkah ya, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri ya. Tapi tidak selalu. Dalam bukti ini langkah kiri kanan itu sudah terlaksana di setiap langkah. Ya. Langkah 1 ke 2 jika dan jika. Jika dan jika. Jika dan jika, jika dan jika. Jadi setiap langkah itu sudah kiri kanan terus ya. Sehingga kesimpulannya lambda adalah nilai eigen dari matriks A jika dan jika determinan A min lambda I sama dengan 0. Nah, inilah cara mencari nilai eigen ya. Cara mencari nilai eigen. Nah, bagaimana kalau diberikan matriks A berukuran n kali n? Kalau diberi matriks A berukuran n kali n, bagaimana mencari nilai eigennya? Menggunakan teorema 612. Nah, nilai eigennya dicari dengan menyelesaikan persamaan determinan A min lambda I sama dengan 0. Dari persamaan ini kamu akan mendapatkan lambda. Karena A-nya itu diketahui, I-nya itu tertentu. Nah, kalau ini diselesaikan, penyelesaiannya adalah lambda tertentu yang disebut nilai eigen dari matriks A. Ya. Dan jangan lupa bahwa persamaan ini adalah persamaan dalam lambda ya. Ya, variabelnya di sini lambda. Karena apa? Karena A ini tertentu ya, diketahui. I ini tertentu ya. Diagonalnya satu semua. Jadi yang merupakan variabel lambda. Jadi persamaan ini adalah persamaan dalam lambda yang kita selesaikan dan penyelesaiannya adalah lambda yang merupakan nilai eigen dari matriks A. Nah, persamaan ini disebut persamaan eigen atau persamaan karakteristik ya. Jadi kalau kamu mencari nilai eigen, kamu pertama-tama harus mencari persamaan karakteristik. Apa persamaan karakteristik? Persamaan karakteristik adalah persamaan determinan matriks A dikurangi lambda I sama dengan 0. Itu yang harus dicari penyelesaiannya. Ya. Ada pertanyaan tidak? Sampai sekian. Bapak saya Coba. ingin bertanya. Ya, Justin. Untuk nilai eigen yang sama mungkin nggak ada lebih dari satu vektor eigen yang saling bebas linear. Bisa ya, bisa.
Pertanyaannya kok sudah jauh sekali? Apa, Justin? Kok sudah sampai bebas linear kamu? Kepikiran aja Romo. Tadi kan semua pelipatan S dari vektor eigen itu mempunyai nilai lambda yang sama. Cuma kalau Ya. misalnya vektornya itu bebas linear itu, saya kepikiran mungkin nggak nilai eigennya bisa sama. Oh ya, bisa ya. Bisa, jadi bisa satu nilai eigen tetapi dua vektor eigen yang bebas linear gitu kan. Ya nanti diberi contohnya ya. Nanti diberi contohnya. Ya, ini pertanyaannya sudah sangat jauh ya, sudah mendalam ini pertanyaannya. Yang lain? Ada yang mau bertanya lainnya? Tumpal? Tumpal nggak bertanya ya? Vito nggak bertanya? Sampai sekarang masih cukup jelas Romo. Sampai sekarang masih cukup jelas kok Romo. Nah, oke. Binaya ada nggak? Binaya ada nggak? Binaya ada nggak? Binaya nggak ada ya? Nah, sebelum kita melihat contoh untuk mencari persamaan karakteristik ini, kita ingin melihat dulu persamaan karakteristik ini kalau diselesaikan penyelesaiannya seperti apa dan bentuknya yang umum seperti apa ya. Nah, coba kita lihat matriks A min lambda I ya. Matriks A min lambda ini bentuknya seperti apa? Nah, matriks A. Nah, kalau ditulis A dikurangi lambda I, ini matriksnya seperti apa ya? A-nya A11, A12, A1N. Ya, baris kedua A21, A22, A2N. Ya. Baris ke N, AN1, AN2, ANN. Ya. Kemudian
dikurangi lambda I. Lambda I itu bentuknya seperti apa? Siapa yang tahu? Nah, ini Benaya mau masuk lagi ya. Mau masuk keluar terus Benaya. Lambda I itu bentuknya seperti apa? Siapa yang tahu? Seperti matriks identitas, Romo. Cuma entry-entry pada diagonal utamanya itu lambda semua. Betul. Ya, karena itu diagonalnya 1, kalau dikalikan lambda, maka diagonalnya menjadi lambda ya. Lambda 0 ya. 0 lambda 0 ya. 0 lambda ya. Jadi diagonalnya lambda semua ya. Nah, jadi kalau matriks A dikurangi lambda I, maka hasilnya seperti ini ya, yaitu matriks A yang diagonalnya semua dikurangi lambda. Mengerti? Ini diagonalnya kan lambda ya. Jadi matriks A ini diagonalnya semua dikurangi lambda karena di luar diagonal itu 0 ya. Jadi dikurangi 0 ya tidak berubah kan. Jadi yang berubah hanya diagonal ya. A11 min lambda, A22 min lambda, A33 min lambda, ANN min lambda. Oke. Nah, kita sekarang mencari determinannya. Ya, determinannya. Determinan dari matriks ini ya. Nah, ini kan A11, A12, A13 dan seterusnya ini kan tertentu ya. Ini A-nya sudah diketahui ya karena kita mau mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Jadi matriks A-nya itu sudah harus diketahui ya. Jadi A11, A12 dan seterusnya ini sudah diketahui. Yang tidak diketahui adalah lambda yang kita cari. Nah, jadi kalau kamu mencari determinan dari matriks ini, ketemunya adalah suatu determinan sama dengan 0, ketemunya adalah suatu persamaan di dalam lambda ya. Jadi yang kita carikan determinan dari matriks A dikurangi lambda I sama dengan 0. Ini akan menghasilkan nilai lambda ya, dengan perkataan lain menghasilkan nilai karakteristik dari matriks A ya. Determinan A dikurangi lambda I. Berarti determinan ini ya, determinan dari matriks persamaan, matriks nomor 4 ini ya, determinan ini. Nah, determinan dari matriks tersebut adalah jumlah dari perkalian n suku dari matriksnya. Sehingga pangkat tertinggi dari lambda adalah n ya. Jadi kalau ini kamu menghitung determinan tidak akan saya terangkan sekarang ya. Karena ini adalah pelajaran semester yang lalu.
Bagaimana cara menghitung determinan ini, Justin? Bisa banyak cara, Romo. Tapi yang di semester lalu diajarkan itu yang paling umum bisa pakai ekspansi kofaktor sama reduksi baris. Oh ya, boleh memilih baris atau kolom kan? Iya, Romo. Lalu memilih yang bagaimana? Dikalikan dengan kofaktor dari entry yang dipilih. Maksudnya kamu memilih baris ya atau kolom yang bagaimana? Kalau baris atau kolomnya sebenarnya bebas, cuma untuk memudahkan dipilih yang paling banyak entry 0. Ya, itu yang saya tanyakan ya. Kita memilih baris atau kolom yang paling banyak memuat entry 0 ya, supaya pekerjaannya lebih sederhana ya. Lalu diekspansikan menurut baris tersebut kan atau kolom tersebut ya. Nah, lalu hasilnya adalah persamaan nomor 5 ini ya. Hasilnya persamaan seperti ini. Persamaan ruas kirinya adalah suku banyak lambda, pangkatnya n. Mengapa pangkatnya n ya? Karena di sini ada lambda, 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 lambda sebanyak n buah kan? Baris 1, baris 2, baris 3, n. Baris ke n ya. Jadi di sini ada n buah lambda. Ya, jadi pangkat tertinggi dari lambda ini adalah n. Ya, bisa kurang dari n ya, bisa kurang dari n. Dan di sini ditambahkan min 1 pangkat n ini artinya bisa plus bisa minus ya, karena di sini ada min ya, ada min. Ada min. Kalau n-nya itu genap, maka ini menjadi plus. Kalau n-nya itu ganjil, maka ini menjadi min. Ya. Nah, jadi mendapat persamaan pangkat n ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kamu punya persamaan pangkat n, ya, penyelesaiannya bagaimana? Banyaknya penyelesaian. Siapa yang tahu? Ini persamaan dalam lambda pangkat n. Penyelesaiannya bagaimana? Atau banyaknya penyelesaian sajalah. Penyelesaiannya tidak mudah ini ya, kecuali kalau persamaan kuadrat. Tapi mengenai banyaknya penyelesaian bagaimana? Paling banyak ada n. Paling banyak ada n. Ya. Paling sedikit berapa? Bisa aja tidak memiliki penyelesaian, Romo. Ya, paling sedikit 0. Ya. Nah, contoh yang paling sederhana itu kalau n-nya sama dengan 2 ya. Yang sudah kita pelajari persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ya. Persamaan ini banyaknya penyelesaian bagaimana? Tumpal Divito. Persamaan kuadrat ini ya. Banyaknya penyelesaian bagaimana? ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini. Ada 2 mungkin, Romo. Hah? Hah? Berapa tumpal? Untuk persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c itu kalau akar ya kan makanya penyelesaiannya gimana ya? Ada 3, Romo. Ya, betul. Apa saja? Apa ya kemarin? Tidak ada. Ya.
Terus tunggal apa lagi? Maaf Romo, agak-agak lupa Romo. Lupa. Tanya Justin kalau lupa. Apa Justin? Kalau persamaan kuadrat itu penyelesaiannya ada 3 secara umum. Yang pertama itu, Tiga kemungkinan. iya ada 3 kemungkinan. Ya, Yang pertama itu akar-akarnya 2 dan berlainan. ya, Yang kedua itu akar-akarnya 1 dan kembar. Dan yang ya, ketiga itu akarnya tidak memiliki penyelesaian di bilangan real. ya. Itu kan melihatnya menggunakan diskriminan kan? Diskriminan B kuadrat min 4AC itu kan? Ya, kalau diskriminannya positif, maka akarnya 2. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka penyelesaiannya 1. Kalau diskriminannya negatif, maka tidak punya penyelesaian. Jadi kemungkinan penyelesaiannya adalah 0 buah, 1 buah, 2 buah, ya kan? Jadi paling banyak berapa buah? Paling banyak tumpal. Penyelesaiannya paling banyak berapa buah? 2 buah Romo. Berapa? 2 buah Romo. 2 buah ya. Jadi kalau N-nya ini sama dengan 2, ini ya, N-nya sama dengan 2, banyaknya penyelesaian maksimal 2 buah ya, minimal 0 buah ya, 0, 1, 2. Jadi kalau ini N, maka banyaknya penyelesaian maksimal ini paling banyak N buah ya, paling banyak N buah. Tapi juga bisa tidak mempunyai penyelesaian ya. Tidak selalu mempunyai penyelesaian. Ya. Bisa tidak mempunyai penyelesaian, mempunyai 1 penyelesaian, mempunyai 2 penyelesaian, 3 penyelesaian, paling banyak N buah penyelesaian. Ya, mengerti? Jadi kalau kamu mempunyai matriks A N kali N, maka banyaknya nilai eigen paling banyak adalah N buah. Ya, paling sedikit tidak punya nilai eigen. Ya, jadi bisa punya, bisa tidak punya, bisa punya 1, bisa punya 2, bisa punya 3, paling banyak punya N buah. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita lihat contoh yang akan membuat persoalannya menjadi semakin jelas. Ya. Carilah nilai eigen dari dan vektor eigen dari matriks A sama dengan ini. Oh, ini dari matriks A sama dengan, ya, kurang A karena di sini ada A ya. Jadi A-nya adalah 2 kali 2 ya.
A-nya adalah matriks 2 kali 2. Kalau A-nya adalah matriks 2 kali 2. Ya, ini 2 kali 2 ya. Maka kalau kamu disuruh mencari nilai eigennya, nanti nilai eigennya kemungkinannya adalah 2 atau 1 atau 0 ya. Paling banyak 2 tadi sudah diterangkan di atas, paling banyak n ya. Jadi nilai eigennya paling banyak 2 ya. Oke. Bagaimana mencari nilai eigen dari matriks A? Menggunakan teorema 6, 1, 2 ya. Yaitu kita mencari persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristik dari matriks A adalah determinan A sama dengan 0 ya. Determinan A min lambda I sama dengan 0 ya. Ini persamaan karakteristiknya ya. Determinan A min lambda I sama dengan 0. Nah, matriks A min lambda I seperti yang sudah kita lihat tadi adalah matriks yang diagonalnya dikurangi lambda semua kan? Nih, diagonalnya dikurangi lambda semua. 5 min lambda, min 4 min lambda. Lainnya tidak berubah ya. Kemudian kita cari determinannya ya. Determinan ini, determinan A min lambda I sama dengan 0. Kita cari determinannya. Nah, kalau 2 kali 2 determinannya mudah kan? Ini kali ini dikurangi ini kali ini. Ya. 5 min lambda dikurang kali min 4 min lambda dikurangi min 2 kali 7. Ya. Kemudian ini sama dengan lambda min 5, ini sama dengan ini min 1-nya dikeluarkan, dikalikan ke sini ya. Min 1 dikeluarkan, kalikan ke sini jadi lambda min 5 lambda min 5 lambda plus 4 ditambah 14 sama dengan lambda kuadrat dikurangi lambda dikurangi 6 difaktorkan menjadi lambda plus 2 kali lambda min 3. Jadi nilai eigennya ada 2 yaitu lambda 1 sama dengan min 2, lambda 2 sama dengan 3. Ya, itulah cara mencari nilai eigen ya, dengan menggunakan persamaan karakteristik determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0 menghasilkan persamaan karakteristik ini ya. Lambda kuadrat min lambda min 6 sama dengan 0. Ya. Persamaan ini mempunyai 2 penyelesaian yang berbeda yaitu lambda 1 sama dengan min 2, lambda 2 sama dengan 3. Ya. Nah, masing-masing lambda mempunyai ini adalah nilai eigen ya. Masing-masing nilai eigen mempunyai vektor eigen ya. Vektor eigen adalah apa? Vektor eigen adalah vektor yang ini ya. Vektor eigen adalah vektor yang memenuhi ini ya. Vektor tak 0x tadi definisinya ya. Vektor tak 0x yang memenuhi AX min lambda X sama dengan AX sama dengan lambda X ya. Ekuivalen dengan ini. A min lambda I kali X sama dengan 0. Ini dengan ini ekuivalen. Ya. Jadi kalau sudah ketemu lambda,
Langkah berikutnya mencari vektor eigen. Dari mana? Dari persamaan ini ya. A min lambda I kali X sama dengan 0. Ya. Nah, jadi mencari vektor eigennya A min lambda I X sama dengan 0. Ya. A min lambda I itu adalah A min lambda I untuk lambda sama dengan min 2. Ya. Untuk lambda sama dengan min 2, A min lambda I berarti A min 2I, berarti ini kita ganti 2, ini kita ganti 2. Ya. Untuk min 2, ya. Untuk lambda sama dengan min 2 ini menjadi berapa? Menjadi 7. Ini 7, ini min 2, ini menjadi berapa? Min 2 ditambah 2 menjadi min 2. Ya. Jadi A min lambda I X sama dengan 0 menjadi ini di mana lambdanya sama dengan min 2 ya, untuk lambda sama dengan min 2. Nanti untuk lambda sama dengan 3 kita cari tersendiri ya. Jadi kita mendapatkan SPLH ini ya. SPLH. SPLH ini kalau diselesaikan dengan OBE menjadi apa? Tujuh min 2 min 2. Nah, diselesaikan dengan OBE. Bagaimana? Ini menjadi apa? Siapa yang tahu? 1100 Rom. 1 dari mana? Baris pertama dibagi 7. Nah, baris pertama. Baris pertama dikali? Dikali 1/7. 1/7. Lalu baris kedua? Baris keduanya itu nanti ditambah Pelan-pelan, dengan jangan tergesa-gesa langkahnya. baris keduanya itu 2 kali baris pertama ditambah baris kedua. Tidak berubah dulu ya. Biar temanmu tidak bingung ya. Begini kan? Iya, Rom. Ya. Nah, lalu baris pertama tidak berubah, baris kedua 2 kali baris pertama, baris kedua. 2 kali baris pertama ditambah baris kedua. Iya. Menjadi apa? 0. 0. Oke, ini elemen pivot. Jadi variabel bebasnya apa? Yang Y, Rom. Y sama dengan T. Ya. Kemudian dari baris pertama X ditambah Y sama dengan 0. Berarti X sama dengan min Y. Berarti X sama dengan min T. Ya. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan XY sama dengan min T, T. Ya. Kemudian T-nya kita keluarkan menjadi apa? Min 1, 1. Begitu? Kalau menggunakan OBE ya, ini menggunakan aljabar linier elementer ya. Jadi penyelesaiannya adalah vektor eigennya adalah ini ya, T kali min 1,1 ini ya, T min 1,1. Mengerti?
Nah, tadi sudah dikatakan ya bahwa vektor eigen itu tak hingga banyak ya, semua kelipatan tak nol dari ini min 1,1 adalah vektor eigen ya. Semua kelipatan tak nol dari 1. Jadi vektor eigennya adalah apa? Vektor eigennya adalah vektor X. Nah, vektor eigennya adalah apa? Vektor eigennya, jadi untuk lambda 1 sama dengan min 2, nilai eigen, vektor eigennya adalah vektor X, di mana bentuknya adalah min 1,1, tetapi T-nya tidak boleh 0 ya, karena vektor eigen itu tak 0 ya. Jadi semua kelipatan tak 0 dari min 1,1 adalah vektor eigen. Ngerti? Ya. Jadi sekali lagi, kalau kamu punya matriks A ini, maka min 2 adalah nilai eigen, dan vektor eigen yang berkaitan dengan min 2 adalah semua kelipatan min 1,1. Ya. Kelipatan tak 0. Ya. Nah, kemudian kalau kita mencari nilai eigen yang kedua, nilai eigen yang kedua adalah 3 nih ya. Tadi kan min 2 dan 3 ya. Nah, kalau kita mencari untuk nilai eigen 3, maka seperti di atas ya. Ini lambdanya kita ganti 3 ya. Lambdanya kita ganti 3. Ketemunya adalah ini. Ya. Mencari vektor eigen ini, ketemunya adalah kelipatan min 7,2 dengan cara seperti tadi ya, min 7,2. Mengerti? Jadi untuk nilai eigen min 2, vektor eigennya adalah semua kelipatan min 1,1 kelipatan tak 0. Untuk nilai eigen 3, vektor eigennya adalah semua kelipatan min 7,2, yaitu kelipatan yang tak 0. Begitu caranya mencari nilai eigen dan vektor eigen. Jadi yang pertama kita cari itu bukan vektor eigen tetapi nilai eigen ya. Dengan menggunakan apa? Persamaan karakteristik, yaitu determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0. Dari sana kamu mendapatkan nilai eigen lambda. Dari nilai eigen lambda kamu mendapatkan vektor eigen yang tak 0. Oke, ada pertanyaan? Bagaimana, mengantuk semua ya? Minggu depan akan kita lanjutkan dengan melihat kemungkinan vektor eigen itu bagaimana, nilai eigen itu bagaimana kemungkinannya yang lebih terperinci. Ya. Lalu sesudah itu kita akan melihat salah satu penggunaan aplikasi dipakai untuk apa itu ya, nanti ada. Ada pertanyaan? Regina Valencia, ada pertanyaan? Tidak ada, Rom. Kamu kuliah dari mana itu? Kampus, Rom.
Tidak di perpustakaan. Enggak. Tidak. Oke. Siapa yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya. Arista Damayanti, tanya apa? Belum ada Romo. Kamu kok rambutnya merah itu kenapa? Iya Romo. Dicat merah rambutnya. Dicat coklat Romo jadinya kena matahari terus jadi merah. Lebih bagus hitam kan daripada merah. Oke. Siapa mau bertanya? Arimbi, tanya apa? Belum ada Romo. Nanda, Nurianda, tanya apa? Belum ada Romo. Oke. Kita akhiri sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima Romo. kasih Romo. Terima kasih Romo.